Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kembali lagi dengan Gusman di sini. Oke guys, sesuai dengan thumbnail di video ini, saya akan memberikan 5 travel tips untuk para calon pekerja kapal pesiar di tahun 2023. Atau bisa saya sebut new hire ya. Nah, 5 travel tips ini berhubungan dengan keberangkatan kalian berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya share informasi yang saya pernah alami ya. Jadi pengalaman pribadi saya akan share untuk kalian ya yang calon pekerja kapal pesiar di tahun 2023 ini. Dan barang-barang apa saja yang mesti kita siapkan untuk berangkat ke kapal pesiar ya. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Gusman ya. Jadi saya mulai bekerja di kapal pesiar itu sudah dari tahun 2011 ya. Jadi udah berapa tahun sekarang? Tahun 2023, sekarang udah hampir 12 tahun ya. Jadi ya saya mau berangkat nanti ini tanggal 9 Maret. Kapalnya itu Adventure of the Seas ya, perusahaannya dari Royal Caribbean ya. Jadi nanti saya akan join di Galveston, Texas ya. Jadi saya ini pas lagi prepare semua barang-barangnya, dan ya saya punya channel YouTube dan saya ingin men-share atau membagikan info ke kalian untuk para pekerja kapal pesiar atau new hire ya di tahun 2023 ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung menuju tips yang pertama. Oke guys, tips yang pertama adalah dokumen kalian ya. Jadi untuk para new hire ya, biasanya kan kalau sudah lolos interview, sudah terima job letter dan siap-siap mau berangkat, itu nanti dokumen kalian akan dipegang oleh agensi ya. Nah, pas hari keberangkatan kalian, agensi akan ikut serta di sana untuk mengantar keberangkatan kalian dan memberikan kalian dokumen. Nah, di sana otomatis dokumen kalian semua serba baru ya, jadi masih masa berlakunya masih panjang. Nah, yang perlu kalian cek adalah nama kalian. Itu sangat penting ya. Jadi nama kalian itu harus komplit, nggak ada kurang satu huruf pun, entah itu A, I, U, E, O ya. Jadi nama kalian harus komplit. Nanti kalau satu saja yang lain atau beda, nah itu bisa jadi masalah ya. Jadi make sure nama kalian harus harus komplit ya, harus sama ya. Jadi di setiap semua dokumen, entah itu paspor, Seaman Book, SSAT, TCW, BST atau BST ya, dan medical tuh harus sama ya. Itu tips yang pertama ya untuk dokumen kalian. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Jadi sebelum kalian berangkat ya, kalian harus cek baggage atau luggage policy atau baggage rule ya, seperti itu, atau peraturan luggage-nya ya. Jadi berapa kilo, berapa koper yang bisa dibawa, handbagnya juga atau hand carry-nya juga berapa beratnya, berapa kilo. Nah, itu kalian mesti tahu ya. Nah, seperti saya contohnya, nah nanti saya itu berangkat pakai Turkish Airlines ya, dari Bali ke Istanbul, Istanbul ke Houston, Texas ya. Nah, saya sudah cek untuk luggage yang saya bawa nanti itu beratnya harus 23 kg dan hand carry-nya itu 8 kg ya. Jadi itu kalian mesti tahu. Nah, misalnya kelebihan 1 kilo atau 1,5 kilo biasanya sih nggak dihiraukan sama petugas atau pegawai check-in-nya, itu mereka nggak menghiraukan ya. Biasanya untuk berat-berat yang ya sedikit mungkin ya,
karena mungkin kapasitas pesawatnya juga nggak penuh, nggak full ya, jadi bisa aja lah lebihan 1 kilo 2 kilo tuh masih bisa ya ditolerir sama mereka. Nah, untuk jaga-jaga aja kalian harus tahu berapa berat luggage atau berapa berat hand carry dari penerbangan tersebut ya. Oke, itu tips yang kedua. Nah, untuk tips yang ketiga, saya baca dulu tipsnya yang ketiga. Ini adalah PCR ya. PCR apakah perlu di flight tersebut ya. Misalnya saya ini di Turkish Airlines ya, saya sudah cek. Nah, PCR itu sudah tidak perlu lagi. Jadi kalian bisa langsung check in di bandara tanpa harus PCR ya. Tapi kalian harus mesti tetap membawa sertifikat vaksin kalian dan booster ya. Saya sudah divaksin 2 kali, jadi saya punya 2 vaksin AstraZeneca, boosternya itu Moderna ya. Jadi saya sudah komplit ya. Mungkin nanti di US lagi ya, kalau masih ada vaksin atau seperti itu ya, saya ambil aja ya. Jangan takut ya, itu untuk kebaikan kalian juga. Tapi emang kalau nggak ada, emang cukup untuk yang sudah divaksin sama booster kita udah lakukan, itu aja sudah cukup. Ya udah, segitu aja. Oke. Nah, terus itu yang tips yang keberapa tadi? Tips yang ketiga ya. Nah, untuk tips yang keempat itu masker ya. Masker itu masih penting guys ya. Jadi kalau di airport ya, kalau di airport itu masih penting ya untuk memakai masker itu ya. Nah, ini kan dunia kan masih belum kembali normal 100%, jadi ya follow aja lah, ikuti aja maksudnya peraturannya. Kalau pakai masker ya pakai masker, nggak ada salahnya juga ya, untuk kebaikan kita. Nanti mungkin sebelahnya ada orang batuk atau bersin atau gimana, nah kita masih tetap terlindungi gitu ya guys ya. Itu tips yang keempat. Nah, yang tips yang kelima itu mata uang, atau kalian mesti tukar uang kalian dari rupiah ke dolar ya. Jadi untuk jaga-jaga aja ya, untuk jaga-jaga aja, siapa tahu nanti lagi kalian overweight ya, kalian bisa membayarnya, atau jika keluarga kalian masih di bandara ya bisa kalian hubungi ya buat ya separate luggage-nya atau pisah gitu ya barang-barangnya biar balance ya. Nah, mata uang tersebut juga nanti misalnya kalau kalian pergi ke Eropa harus ada euro, kalau pergi ke Amerika harus ada dolar gitu ya. Kalau dolar sih ya internasional ya udah. Nah, ini kasusnya juga pernah saya alami. Nah, sampai di airport itu malam. Nah, biasanya malam itu shuttle busnya itu kadang-kadang lambat ya, kita harus nunggu. Nah, kadang-kadang mereka nggak datang juga kalau nggak ditelepon karena sudah malam gitu ya. Nah, ketika kita udah nunggu nih lama banget kan, nah namanya juga new hire, kita belum tahu apa-apa ya. Kalau yang beruntung ya ada teman yang diikutin di airport ya, misalnya. Kalau misalnya sendiri itu gimana caranya? Nah, bisa kalian bayar taksi untuk ke hotel ya. Nanti kan di job letternya itu nanti kan pasti ada juga nama hotelnya yang mesti kalian datangin untuk kalian nginep semalam itu ya. Nah, jadi itulah pentingnya kalian bawa mata uang dolar, euro, tergantung tujuan kalian ya. Nah, itulah 5 tips untuk para calon pekerja kapal pesiar berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Jadi jika ada yang mau ditambahkan silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Nah, sekarang barang-barang apa saja yang dipersiapkan itu kita langsung menuju ke satu tempat ya. Ini saya sudah persiapkan semua barang-barangnya. Kalian bisa cek, kalian bisa lihat nanti
juga kalau ada kurang atau tambahan atau kalian ada masukan, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Oke guys, kita langsung menuju ke sana. Oke guys, ya ini adalah barang-barang yang sudah saya prepare ya. Jika nanti ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan, silahkan ya, bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Oke, yang pertama di sini saya ada tas pinggang ya. Ini spesial untuk paspor, Simon book, tiket, boarding pass nanti di sini ya. Jadi saya nggak taruh di tas besar, jadi biar cepat ya kita untuk boarding, untuk proses boardingnya nanti ya. Oke, yang kedua di sini ada shampoo ya, ini ada spons mandi, dan saya bawa juga ini sabun cair ya. Untuk sabun batangnya ini di sini saya bawa sekitar 10 ya, bawa selosin lah ya. Jadi kalian ya cukup untuk 3 bulan pertama di kapal ya. Ini saya bawa sikat gigi, pasta gigi di sini ya, semua di sini. Dan ada cotton bud, hand body, yang buat kumur, Listerine, ini ada deodoran. Nah, untuk rinso cair nih saya bawa berapa nih? 1 lotion 10 pieces ya di sini. Nah, untuk pertama-tama pas lagi ya masih adaptasi dengan kapal ya, lagi males itu, jadi ya yang sasetan aja biar cepat ya. Saya juga bawa yang yang kiloan ini, yang bubuk ya, nanti kalau udah habis ini ya. Nah, jangan lupa juga bawa tas, nanti kalau kalian belanja, kalau kalian laundry bisa pakai tas ini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ini udah. Nah, ini Gillette Gold ya. Ini buat cukur kumis, jenggot ya, karena saya posisinya di restoran tuh grooming itu ya wajib ya. Nah, di sini ada semir sepatu juga, sabun cuci muka, Pond's. Ini persambelan, saya bawa 3 renteng. Saya juga bawa bon cabe, saya juga bawa energen. Kenapa nggak bawa kopi ya, kopi udah ada di kapal ya, jadi saya nggak usah bawa kopi. Ini sambal ABC, sambal pedas itu ya, untuk biasanya sih ya breakfast ya, karena ada telur, ada sosis ya, pakai ini ya. Saya juga bawa permen ya, buat di restoran biar nggak bau mulut ya. Juga ada sisir di sini. Nah, ini ada parfum Chanel, ini saya beli masih dari kontrak lalu nih ya, masih ada tuh, mungkin lagi sisa setengah itu ya. Nah, itu aja untuk perlengkapannya. Oh, ini dia lagi di sini ya, sorry. Nah, untuk para new hire juga bawa vitamin dan juga bawa obat-obatan juga sedikit ya. Saya bawa antangin, ada Misagrip, ada Bodrex, Salonpas, sama Panadol ya. Dan satu yang penting bagi new hire itu, nah ini obat anti mabuk ya. Biasanya kalau yang pertama ke kapal, apalagi kalau dapat kapal yang kecil, itu pasti kalau rough sea atau kapalnya goyang itu pasti mabuk ya. Jadi harus siapkan siapkan antimu ya. Nah, ini saya prepare masker. Nah, kontrak kemarin itu kan pas setelah pandemi itu saya berangkat ya, setelah 1 tahun 7 bulan tuh di rumah. Nah, di kapal dapat masker. Nah, ini saya masih simpan, jadi ada masker dengan lambang Royal Caribbean ya. Terus untuk baju-bajunya ini juga saya udah persiapkan. Nah, yang pertama ini adalah day uniform. Nah, ini day uniform seperti ini, kotak-kotak ya bajunya, hitam putih ini day uniform. Ini untuk dinner uniformnya ya, karena saya di restoran pakai baju putih, jadi saya bekal kayaknya 4 nih, masih dicuci 2 ya, jadi ada 6 pieces. Nah, untuk baju ini nanti dipakai buat tropical night ya, atau Caribbean night bisa dipanggil seperti itu ya.
bisa disebut seperti itu. Ini saya bawa dua, satu yang biru, satu yang hitam, dan ini ya dua baju setel, dua baju, 3 celana ya, 2 celana pendek, 1 celana panjang ini ya. Dan ini celana kerjanya saya punya 3, 1 yang pendek, nanti siapa tahu ada Kokoke Island ya. Kokoke Island itu mesti pakai celana pendek ya. Ini dasi yang biru, yang goldnya dibawa adik saya ya. Adik saya juga kerja di Royal, jadi gold tie-nya atau dasi emasnya dibawa ya. Nanti saya beli aja di kapal ya. Nah, jangan lupa juga saya Hindu ya, jadi bawa kamen, selempot sama udeng nanti buat sembahyang ya. Ini kaos kaki yang saya baru beli kemarin, 3 pieces, tapi yang lama, yang masih ada, yang masih bisa dipakai ya. Saya beli yang baru cuma 3 aja, yang lain itu masih ada ya, sekitar kalau mau bawa ya sekitar selusin lah. Kaos dalam juga gitu ya, saya udah punya, jadi saya nggak taruh di sini ya. Yang dalam-dalam cuma kaos kaki aja. Nah, terus ini alat tempur, biasanya harus ada pulpen juga ya, tapi saya nggak disediakan di sini. Ini adalah cramper, ini untuk kram meja ya, nanti kalau buat di restoran. Dan jangan lupa juga bawa wine opener ya. Ini wine opener satunya udah karatan ya, udah busuk ini, udah lama banget. Nanti pengen beli yang baru sih kalau nanti mau keluar. Saya nggak prepare di rumah karena pengen yang made in luar aja ya. Dan ini adalah order pad ya, ini order pad nih, ini bekas yang kontrak kemarin, masih ini di sini catatan pentingnya ya. Oke, terus ini adalah name tag ya. Ini saya punya 3, ini yang lama ya, ini nggak kepake ya, tapi saya ngasih tahu aja. Nah, ini satu ya, satu untuk day uniform, satu untuk dinner uniform ya. Oke, jadi segitu aja untuk barang-barang yang perlu di prepare. Nah, saya tahu kalian pasti nanya, beli kenapa nggak bawa mie instan atau nggak bawa kopi nggak ada ya. Nah, satu sisi kopi udah ada, untuk mie nya itu saya nggak bawa karena saya tahu di Texas itu ada jual mie, di Slop Chest juga ada, di luar juga ada. Nah, makanya saya nggak bawa mie ya. Dan satu lagi yang kurang tadi, saya belum beli vitamin ya. Nah, vitamin itu sangat penting guys ya untuk ke tubuh kalian, jadi jangan lupa beli vitamin juga. Oke guys ya, jadi sekian 5 travel tips untuk para calon pekerja kapal pesiar atau new hire di tahun 2023 ini. Dan saya juga sudah perlihatkan ke kalian barang-barang apa saja yang mesti kalian persiapkan untuk keberangkatan kalian ya. Jadi itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Nah, untuk nanti kalau ada kurang atau kalian bisa komen di bawah, nanti kalau ada mungkin saran, ada tambahan atau opini kalian ya, atau kalian mau bertanya juga bisa cantumkan di kolom komentar. Oke guys ya, jadi sekian. Saya pikir-pikir dulu ada tambahan nggak tadi. Oh, saya tadi itu kayak kalau sandal sama sepatu nggak usah diperlihatkan lah ya. Tadi saya nggak perlihatkan sandal sama sepatunya ya, itu tergantung ya, tergantung kapal ya. Soalnya ada kapal yang bisa boleh pakai sandal, ada yang nggak boleh pakai sandal tapi cuma sepatu aja. Itu tergantung nanti ya, jadi sesuaikan lah. Tapi menurut saya ya beli yang Crocs itu, yang mereknya Crocs, yang sandal tertutup itu, sandal sepatu gitu ya, itu yang beli aja itu yang emang udah banyak orang make itu ya di kapal, jadi
itulah shiftnya itu ya, amannya di sana. Oke guys ya, jadi sekian video saya untuk kali ini ya, 5 travel tips dan barang-barang apa saja yang mesti dipersiapkan sebelum keberangkatan kapal pesiar. Oke, jadi jika ada yang bareng sama saya ya, saya nanti berangkatnya itu tanggal 9 Maret ke kapal Royal Caribbean Adventure of the Seas. Bisa cantumkan nama kalian di kolom komentar ya, nanti saya cari di airport, kita berangkat bareng. Oke guys ya, jadi sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang lagi proses melamar kerja kapal pesiar atau yang baru lulus juga dari interview untuk ke kapal pesiar ya. Oke guys ya, sekian video hari ini. Terima kasih dan ciao, bye bye.